Hutan Jawa memang begitu lebat. Ketika Anda masuk hutan dan melihat kanan kiri, kanan depan belakang, seolah-olah ada roh gentayangan dalam tanda kutip yang menghinggapi Anda atau mengikuti Anda. Inilah yang terjadi saat Indonesia belum berdiri, yaitu pada masa Hindia Belanda dan pada masa-masa sebelum kerajaan Hindu Buddha atau agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara, yaitu pada abad ke-11 ke belakang, bukan ke depan. Pada masa itu diyakini suku Jawa kuno termasuk yang sering diperbahaskan, yaitu wong Kalang, orang Kalang atau suku Kalang yang pernah membinasakan atau mengalahkan kerajaan Nan Sarunai milik suku Dayak di Kalimantan. Itu pada masa itu terdapat masan-masan Jawa yang menggemaskan dalam tanda kutip. Yang dimaksud menggemaskan di sini adalah mereka menyerang orang lalu orang terluka atau kemungkinan meninggal, seperti yang terdapat di Sumatera pada zaman milenial ini. Terdapat masan-masan Sumatera yang menyerang warga dan warganya tewas, dan itu sering masuk berita. Nah, kegemasan atau kejengkelan suku-suku Jawa kuno pada masa itu ingin membalaskan dendamnya pada sang masan, kepada para sang masan yang telah menyakiti, menzolimi, dan mungkin membuat meninggal keluarga tercinta, orang-orang tercinta seperti keluarga atau mungkin kawan atau tetangga. Lalu cara pembalasan yang mereka lakukan, maaf ya, ini bukan untuk mengajarkan balas dendam, tapi hanya sekedar informasi pada abad 11 ke belakang untuk generasi kita pada zaman milenial ini, yaitu untuk membalaskan sakit hati suku-suku Jawa kuno pada masa itu kepada sang masan atau para sang masan adalah menangkapnya, menyantap dagingnya, menguliti kulitnya untuk ornamen tas atau hiasan dinding, lalu kepalanya dipenggal atau dikayo, dan kepalanya dipakai sebagai sesaji atau sesajen suku Jawa kuno di tengah hutan pada saat malam hari jam 11 malam untuk mempertontonkan kejantanan mereka kepada para makhluk adi kodrati atau sang dewa, yang mana dengan menunjukkan itu adalah bahwa mereka tidak tinggal diam jika kerabatnya atau keluarganya atau kawannya atau tetangga desa tercintanya dizolimi oleh masan Jawa. Nah, bagaimana menurut agan-agan tentang hal itu? Jika yang dikayo kepala binatang masih mending, kalau dikayo kepala orang itu sungguh sadis dan bertentangan dengan HAM. Namun untuk mengayo kepala masan ini dilakukan pada masa lalu, ratusan tahun silam, bahkan ribuan tahun silam, sebelum ada HAM atau hak asasi manusia, dan sebelum ada konvensi Jenewa, konvensi yang mengatur tentang peraturan perang, seperti jika tentara turun atau berterjun payung menggunakan parasut sebelum mendarat tidak boleh ditembaki terlebih dahulu. Namun kini sang masan telah dilindungi oleh undang-undang, barang siapa membunuh masan dapat dipenjarakan. Oleh karena itu, jika keluarga Anda dizolimi oleh masan, semisal dibunuh atau diserang oleh masan, serahkan pada polisi atau pihak yang berwajib untuk mengurusi itu. Anda dilarang untuk membunuhnya, karena masan pun juga dilindungi undang-undang. Barang siapa pembunuhnya akan dipidana dan dapat dipenjarakan, karena mengingat jika masan terus diburu atau dibunuhi, maka populasinya akan bertambah sedikit dan lama-lama akan menjadi punah atau hilang. Demikianlah edukasinya tentang sang masan.